Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Debbie Juliasari dengan NIM 12283 dengan dosen pembimbing Budayani Vera Versandika, MKOM, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul E-Bisnis Kolaborasi Pelaku Usaha di Industri Busana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan skripsi ini, yaitu industri busana adalah proses transformasi ide-ide kreatif menjadi gaya berpakaian yang kemudian menciptakan tren populer di masyarakat. Seiring perkembangan industri dan mode, industri busana terus berinovasi dan berevolusi. Fleksibilitasnya terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan karakteristik musiman yang terus berubah. Industri ini membuka banyak peluang bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui industri busana. Dengan kemajuan teknologi di bidang industri, peluang untuk berekreasi dalam fashion semakin besar. Membangun sebuah website kolaborasi untuk pelaku usaha di industri busana merupakan solusi inovatif untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Website ini dapat berfungsi sebagai platform yang menghubungkan berbagai pelaku usaha, termasuk desainer, produsen, distributor, dan pengecer. Selanjutnya, rumusan masalah dari penulisan skripsi ini. Yang pertama, bagaimana kolaborasi antar pelaku usaha di industri busana dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknologi digital. Yang kedua, bagaimana pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam industri busana. Yang ketiga, bagaimana sebuah website kolaborasi dapat membantu pelaku usaha busana meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar. Baiklah, di sini tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama, untuk merancang dan mengembangkan sebuah website kolaborasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar pelaku usaha busana wanita. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital dan mencari solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha di industri busana wanita. Selanjutnya, metode pengembangan perangkat, yaitu metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode Agile Development, di mana Agile Software Development ini adalah metode pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, aturan dan solusi yang disepakati. Yang pertama, kita akan membuat sebuah planning, lalu mendesain, yang ketiga mengoding, yang ketiga selanjutnya melakukan testing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan roadmap penelitian. Di sini saya menggunakan roadmap penelitian sebagai acuan dalam penulisan skripsi e-bisnis kolaborasi ini. Di mana yang pertama saya menggunakan jurnal pada tahun 2019 dengan judul Bisnis Elektronik E-Bisnis Global dan Kolaborasi, yang ditulis oleh Alia Putri dengan masalah susahnya para pelaku usaha untuk berkeinginan dalam memperluas bisnis. Selanjutnya, solusi yang mereka lakukan dengan menciptakan sebuah e-bisnis. Yang kedua, jurnal pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Teknologi Informasi pada E-Bisnis yang ditulis oleh Risnanda Juliana Putri dengan masalah kesulitan para pelaku usaha dalam melakukan kerjasama. Solusi yang mereka ciptakan yaitu menciptakan sebuah e-commerce. Yang ketiga, jurnal pada tahun 2022 dengan judul Perancangan Website Penjualan Cupang Menggunakan Laravel dengan studi kasus Salatiga Beta yang ditulis oleh Abitra Satria Perdana dan Evans Maliona dengan masalah toko yang menjual ikan cupang masih menggunakan metode penjualan konvensional dengan solusi yaitu mereka menciptakan website dengan framework Laravel dan menggunakan metode Rapid Application Development. Yang keempat, pada tahun 2022 dengan judul Analisis dan Implementasi Aplikasi Penjualan Kosmetik di BMC berbasis website yang ditulis oleh Yeriko Vio Engelio dan Ramos Yomyam dengan masalah BMC masih melakukan penjualan produk secara pemesanan masih dilakukan melalui media sosial WhatsApp, maka solusi yang mereka lakukan dengan menciptakan website dengan Laravel, PHP, JavaScript, Query, HTML, CSS, MSQL, dengan metode Agile Development. Yang kelima, jurnal pada tahun 2023 dengan judul Perancangan Aplikasi e-kantin berbasis website menggunakan framework Laravel dengan studi kasus kantin VTI UKSW yang ditulis oleh Juan Rinaldi dan Ramos Somya dengan masalah kantin VTI UKSW masih menggunakan sistem konvensional, maka mereka membuat sebuah solusi dengan menciptakan website dengan Laravel dengan metode waterfall.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sistem yang sedang berjalan. Di sini ada flow map usulan dari e-bisnis kolaborasi. Di mana di sini desainer melakukan penguploadan hasil desain di sosial media. Apabila gambar sudah terupload di sosial media, maka customer dapat mencari model busana yang ingin diproduksi melalui media sosial. Selanjutnya, mencari konveksi yang cocok untuk memproduksi model busana yang diinginkan. Apabila sudah menemukan konveksi, maka konveksi akan memberikan kontrak kerjasama dengan customer berupa perjanjian kerjasama. Jika customer menyetujui, maka customer akan mendatangi konveksi untuk melakukan produksi produk. Jika tidak, maka sistem akan selesai. Selanjutnya, perancangan sistem. Metodologi perancangan. E-bisnis kolaborasi di industri busana yang sedang berjalan saat ini memerlukan beberapa perbaikan. Dengan menggunakan pendekatan metodologi Agile Development, metode ini dimulai dengan tahapan perencanaan, perancangan, pengkodean, dan tahapan pengujian sistem apakah layak atau tidaknya website tersebut digunakan, maka hasil yang diharapkan adalah berupa sebuah website e-bisnis kolaborasi pelaku usaha di industri busana yang dapat mempermudah para pelaku usaha di bidang busana. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada bagian perancangan sistem prosedural, di mana di sini adalah flow map diusulkan dari e-bisnis kolaborasi. Pertama-tama dimulai dengan customer mengakses website e-bisnis. Jika berhasil mengakses, maka customer melakukan check out desain baju. Jika berhasil, maka melakukan pembayaran. Selanjutnya, admin akan memproses pemesanan customer. Website akan menyimpan data dan admin akan melakukan pengemasan barang secara manual. Maka sistem akan selesai. Jika customer tidak dapat melakukan login, maka sistem akan selesai. Selanjutnya use case diagram, di mana di sini terdapat dua aktor, yang pertama customer, yang kedua admin. Pada bagian aktor customer dapat melakukan registrasi, login, memasukkan desain busana ke keranjang checkout, memilih konveksi untuk produksi desain busana, melakukan pemesanan, mengupload bukti pembayaran. Pada bagian aktor admin dapat melakukan registrasi, login, mengkonfirmasi registrasi, konfirmasi pembayaran, memperbarui desain. Selanjutnya activity diagram. Pada bagian ini terdapat activity diagram registrasi, dimulai dengan customer menginput username dan password, maka database akan merequest, admin akan memvalidasi. Jika data yang dimasukkan benar, maka registrasi akan berhasil dan masuk ke halaman login. Jika data yang dimasukkan tidak benar, maka akan kembali lagi ke halaman registrasi. Selanjutnya, activity diagram login. Pada bagian ini, customer menginput username dan password yang telah didaftarkan pada bagian registrasi, maka database akan merequest, admin akan memvalidasi. Jika data yang dimasukkan benar, maka login akan berhasil dan masuk ke halaman utama. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke halaman login. Selanjutnya, activity diagram, memasukkan desain baju ke keranjang. Pertama-tama, customer masuk ke halaman desain, maka customer dapat melihat koleksi desain, dan sistem akan menampilkan koleksi desain. Selanjutnya, koleksi desain dipilih dan dipesan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu konveksi. Dari itu, customer dapat memilih konveksi yang sesuai, maka sistem akan menampilkan detail pemesanan. Jika customer berhasil memilih menu konveksi, maka dapat menambahkan jumlah baju yang ingin diproduksi, maka desain dapat dimasukkan ke keranjang, maka sistem akan selesai. Activity diagram pada bagian checkout, yaitu customer akan masuk ke halaman checkout dan sistem akan menampilkan halaman checkout, maka customer dapat melakukan checkout dan sistem akan menampilkan halaman detail pemesanan. Selanjutnya, customer sukses melakukan pemesanan. Selanjutnya, melakukan pembayaran sesuai nomor rekening dan nominal uang yang diminta, maka customer akan diminta mengupload bukti pembayaran dan sistem akan memverifikasi pembayaran dan pemesanan diproduksi. Maka sistem akan berhenti. Selanjutnya, kelas diagram, di mana pada bagian customer terdapat ID, username, password, email, nomor HP, alamat. Selanjutnya pada bagian checkout ada ID, desain ID, konveksi ID, pesanan ID, jumlah harga, jumlah. Selanjutnya pada bagian desain terdapat ID, nama desain, gambar, harga, stok, keterangan. Pada bagian konveksi terdapat ID, nama konveksi, gambar, dan keterangan. Baiklah, selanjutnya perancangan sistem pada bagian ERD. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu customer, konveksi, desain, di mana terdapat atribut, yaitu pada bagian customer terdapat nama, password, nomor HP, email, alamat. Pada bagian konveksi terdapat atribut nama konveksi, deskripsi konveksi, harga. Pada bagian desain terdapat atribut desain, deskripsi desain, nama, harga, dan stok. Selanjutnya, implementasi sistem, pengujian sistem. Pengujian website e-bisnis kolaborasi menggunakan pengujian black box testing untuk pengujian fungsionalitas website yang dikembangkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang pertama, pengujian sistem admin. Pada bagian ini, kasus dan hasil uji data normal, di mana data pertama yang diuji adalah registrasi dan login website, yang diharapkan sistem dapat memproses registrasi yang akan menghasilkan halaman login. Hasil ujinya, sistem berhasil masuk ke halaman login, maka kesimpulannya berhasil. Selanjutnya, verifikasi pesanan customer. Sistem dapat memproses pesanan yang telah dipesan customer. Hasil ujinya, sistem berhasil mengubah proses pemesanan, maka kesimpulannya berhasil. Selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Pada bagian ini, data yang diuji adalah registrasi dan login website. Data yang diharapkan, sistem tidak dapat memproses registrasi yang akan menghasilkan halaman login, maka hasil ujinya sistem tidak berhasil masuk ke halaman login. Kesimpulannya tidak berhasil. Yang kedua, pada bagian memverifikasi pesanan customer, sistem tidak dapat memproses pesanan yang telah dipesan customer. Hasil ujinya sistem tidak berhasil mengubah proses pemesanan, maka kesimpulannya tidak berhasil.
Selanjutnya, implementasi sistem pengujian sistem pada bagian customer. Yang pertama, kasus dan hasil uji data normal. Data yang pertama diuji adalah registrasi dan login website. Data yang diharapkan sistem dapat memproses registrasi yang akan menghasilkan halaman login. Hasil ujinya sistem berhasil masuk ke halaman login dan kesimpulannya berhasil. Pada bagian kedua, pemesanan desain busana dan pembelian konveksi untuk memproduksi busana. Hasil yang diharapkan, sistem dapat memproses pemesanan customer. Hasil uji, sistem berhasil memproses pemesanan customer dan kesimpulannya berhasil. Selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Yang pertama, registrasi dan login website. Yang data yang diharapkan dan tidak berhasil, yaitu sistem tidak dapat memproses registrasi yang akan menghasilkan halaman login, maka hasil ujinya sistem tidak berhasil masuk ke halaman login. Kesimpulannya tidak berhasil. Yang kedua, pemesanan desain busana dan pemilihan konveksi untuk produksi busana. Kasus yang terjadi, sistem tidak dapat memproses pemesanan customer. Maka hasil ujinya sistem tidak berhasil memproses pemesanan customer dan kesimpulannya tidak berhasil. Selanjutnya pada bagian penutup, di sini saya memberikan sebuah kesimpulan dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan dibangunnya website e-bisnis kolaborasi pelaku usaha di industri busana yang mempermudah proses kerjasama antara pelaku usaha di bidang busana. Yang kedua, adanya fitur pemilihan konveksi sangat mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan produksi busana yang diinginkan. Selanjutnya pada bagian penutup, bagian saran, dengan dikembangkan website e-bisnis kolaborasi pelaku usaha di industri busana, maka kedepannya saya berharap akan yang pertama, menambahkan fitur-fitur untuk mendeteksi pengiriman barang. Yang kedua, membuat fitur pembayaran yang lebih secure. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.